Pemirsa, sejarah diukir oleh timnas U23 yang untuk pertama kalinya melaju ke semifinal Piala Asia U23 di Qatar. Meskipun sebelumnya targetnya hanya lolos ke 8 besar, kini harapan untuk juara itu terlihat realistis. Mengapa demikian? Mata penggemar bola tertuju ke Pratama Arhan saat pemain kelahiran Blora, Jawa Tengah itu menjadi penendang ke-12 bagi timnas U23 pada laga perempat final Piala Asia U23. Bola ditendang mendatar ke arah kiri penjaga gawang Korea Selatan, Jong Beom-baek, dan gol. Gol pertama Arhan sekaligus memastikan Indonesia menang atas Korea Selatan melalui adu penalti yang berakhir dengan angka 11-10 untuk Garuda Muda. Setelah pada waktu normal pertandingan berakhir 2-2. Usai pertandingan, pelatih Sintayong terlihat menghampiri pemain dan ofisial timnas U23 Korea Selatan. STY terlihat memberikan pelukan dan semangat kepada para pemain dan ofisial timnas U23 Korea Selatan. Yang dilakukan oleh Sintayong ini sebagai bentuk profesionalisme dan sportivitas dalam sebuah pertandingan. STY juga mengungkapkan ada rasa sedih saat pulangkan Korea Selatan. Namun karena saat ini dia menjadi pelatih Indonesia, ia harus melakukan yang terbaik untuk Indonesia. 네, 일단 너무 기쁘고 행복하고 너무 기분은 좋습니다. 그렇지만 마음 한편으로는 너무 찹찹하고 좀 힘듭니다. 그렇지만 성분은 갈라져야 되고 지금 저는 인도네시아 팀을 맡고 있기 때문에 인도네시아를 위해서 최선을 다했을 뿐이고 일단 우리 선수들이랑 우리 에릭 회장님이랑 모든 분들에게 감사하고 우리 인도네시아에서도 밤잠을 설치면서 응원해주신 모든 국민들에게도 감사하게 생각하고 있습니다. Di dalam negeri, para supporter menggelar nonton bareng hingga pagi hari. Di Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan supporter timnas Indonesia menggelar nobar di berbagai warung kopi. Sementara itu, warga kota Makassar antusias dan bersemangat melihat timnas usia 23 berlaga dalam pertandingan yang menentukan kelolosan tim Garuda Muda. Warga bahkan duduk melantai dan bersama-sama menyaksikan laga penentuan ini. Kemeriahan nonton bareng timnas juga terlihat di kota Medan. Salah satunya di beberapa kafe di sepanjang jalan Halat kota Medan. Setiap kafe dipadati oleh ratusan supporter yang menyaksikan pertandingan perempat final Piala Asia U23 pada dini hari ini. Kemenangan timnas Indonesia atas Korea Selatan dalam laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Qatar, bukanlah semata karena faktor keberuntungan. Secara statistik, aksi Rizky Ridho dan kawan-kawan memang lebih unggul dari permainan anak asuh pelatih Korsel, Hwang Sun-hong. Seperti dari sisi penguasaan bola, yang menjadi indikator dominasi permainan, Indonesia unggul 53% dibanding Korea Selatan yang melakukan penguasaan bola hanya 47%. Akurasi operan timnas Indonesia juga bisa dikatakan sangat baik, yakni mencapai 81% dari 539 operan. Atau jauh lebih bagus dari Korsel yang tingkat akurasinya 79% dari 468 operan. Permainan ciamik dari timnas Indonesia ini diharapkan bisa terus dilanjutkan di laga semifinal pada Senin 29 April mendatang. Sehingga mimpi lolos ke Olimpiade Paris 2024 bisa diraih Garuda Muda. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan memuji penampilan Garuda Muda. Menurutnya, kemenangan atas Korea Selatan merupakan kemenangan yang luar biasa, mengingat Korsel merupakan tim kuat Asia dan selalu sukses mendapat tiket Olimpiade. Ya, kalau menilai penampilan tim U23 kita ini fantastis ya, boleh dikatakan luar biasa. Karena tim yang kita kalahkan ini adalah tim yang tidak terkalahkan di grup B, menjadi juara grup dengan 3 kemenangan tanpa kemasukan. Dan mereka baru pertama kali kemasukan saat menghadapi kita, itu pun dengan 2 gol. Jadi saya lihat penampilan anak-anak begitu Spartan, bagus. Ada beberapa aspek ya yang saya bisa lihat. Fisiknya oke, mental bertandingnya bagus mereka, kedewasaan dalam bermain juga baik, disiplin dalam menjaga daerah, menjaga lawan juga bagus, itu yang menjadi modal kuat. Dan yang paling penting adalah percaya diri ketika masuk lapangan. Mental Garuda Muda disebut sebagai kunci dari kemenangan melawan tim Ginseng ini. Kekuatan mental. Rasanya itu menjadi kunci karena kalau dari sisi permainan peaknya ketika melawan Jordania. Tapi kemarin tim 23 kita membuktikan bahwa kekuatan mental
sangat berperan dalam pertandingan yang sangat intens ya. Sudah leading tapi akhirnya disamakan kedudukan kan last minute, dan harus bertanding 120 menit itu berat sekali. Jadi kalau mereka bisa menang lewat adu penalti itu sesungguhnya adalah bukti bahwa mereka punya mental yang sangat kuat, karena menendang adu penalti itu nggak semua orang mampu gitu loh. Nggak semua pemain besar juga mampu. Jadi kalau mereka bisa mengeksekusi dengan baik, bahkan ada yang gagal kemudian bisa diulang dan bisa mencetak gol, Hafner, itu rasanya memang nggak mudah untuk melakukan hal itu. Selain Pratama Arhan, Rafael Struijk menjadi nama yang paling dieluk-elukan supporter Garuda Muda. Sebab berkat 2 gol striker 21 tahun, Indonesia mampu mengimbangi Korea Selatan di waktu normal. Namun, kabar buruknya Rafael Struijk dipastikan absen di babak semifinal karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu. Pemain klub ADO Den Haag ini mendapat kartu kuning di menit ke-20 usai melanggar Eom Jisung. Dengan kartu kuning ini, Struijk sudah tercatat mendapat 2 kartu kuning berturut-turut setelah sebelumnya mendapat kartu kuning di laga kontra Yordania. Ketua Badan Tim Nasional Indonesia Sumarji mengaku tidak khawatir dengan absennya Rafael Struijk. Sebab pelatih Sintayong sudah mempersiapkan pelapis yang juga berkualitas. Selain itu, ia menekankan bahwa permainan timnas U23 juga mengandalkan kolektivitas. Iya, jadi itu yang kemarin setelah pertandingan kita diskusikan kemungkinan siapa-siapa yang akan bisa menggantikan posisi Rafa, karena kan kita tahu bahwa sebenarnya Rafa kan sudah ada pelapisnya. Di situ ada Sananta, ada Hoki. Absennya Rafa tentu tidak perlu diragukan lagi atau tidak perlu takut-takut lagi nanti seperti apa, tidak ada masalah, karena tim ini bekerja kan benar-benar berdasarkan ini ya, kolektif ya, sehingga tidak hanya mengandalkan satu pemain, tetapi semuanya punya kontribusi dan semuanya bisa berbuat gitu ya, saling mengisi, sehingga itu yang di tim U23 ini yang menjadi kekuatan utamanya. Calon lawan Indonesia di semifinal adalah pemenang pertandingan antara Arab Saudi versus Uzbekistan yang dimainkan Jumat malam waktu Indonesia Barat. Pemenangnya akan berhadapan dengan Indonesia pada 29 April mendatang di Doha, Qatar. Melihat bagaimana Indonesia mengalahkan Korea Selatan, pengamat sepak bola yakin Indonesia akan bisa mengatasi lawan di semifinal. Saya katakan kalau bisa mengalahkan Korea, peluang untuk juara sangat besar, karena Korea adalah rintangan yang paling berat so far. Tapi ya menghadapi nanti siapapun, Arab Saudi atau Uzbekistan, itu juga bukan hal yang mudah, karena mereka adalah mantan-mantan juara dan juara bertahan gitu. Jadi harusnya sih akan menjadi laga yang ramai juga. Dan kalau posisi mentalnya masih sama seperti ketika menghadapi Korea, saya yakin peluang menang besar dan Indonesia melaju ke final sekaligus bisa memperoleh tiket langsung ke Paris 2024. Sejarah sudah berhasil diukir tim Garuda Muda yang untuk pertama kalinya menginjakan kaki ke semifinal Asia Cup. Bila mampu melaju ke final, maka anak asuh pelatih Sintayong akan menggenggam tiket langsung ke Olimpiade Paris 2024. Jika kalah di semifinal, peluang ke Olimpiade masih ada jika mampu merebut posisi ketiga. Tentu yang diharapkan bukan posisi ketiga atau kedua, tapi juara Piala Asia U23 untuk kali pertama. Dan dengan keyakinan dan mental yang kuat, peluang itu terbuka lebar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.